Ibarat udah jadi hukum alam, secerdik-cerdiknya polisi, ternyata para komplotan kriminal jauh lebih cerdik. Ya, buktinya mereka sampai ngeciptain kapal selam bernama Narco Submarine. Bah, kisah di film-film, karya seni para kriminal tersebut dirancang buat menyelundupkan barang terlarang di bawah radar pihak berwenang dan terbukti sempat beberapa kali mengelabui petugas. Emang udah di luar nalar sih ini. Wajar kalau kapal ini mendapat julukan sebagai kapal selam barang haram. Toh para kartel menggunakannya mengangkut barang-barang terlarang untuk kemudian memulai pendistribusiannya ke beberapa negara, seperti Amerika Tengah, lalu ke Amerika Serikat hingga ke Eropa. Rasanya cukup sebanding jika mereka harus ngeluarin duit 2 juta dolar atau setara dengan 30 miliar rupiah lebih dalam membuat kapal selam hantu tersebut. Meski harganya terbilang super fantastis, konon kabarnya beberapa dari narko diperuntukkan hanya untuk sekali pakai saja, lalu ditinggalkan begitu saja di lautan. Itu karena mereka tak ingin mengambil resiko terlalu besar. Apalagi sekali jalan, muatan kapal ini bisa mengangkut barang senilai 400 juta US dollar atau kalau dirupiahin 6,1 triliun rupiah. Nah, udah untung gede banget tuh. Namanya juga duit cari duit. Walaupun caranya salah sih. Wajar aja narko ditinggal begitu saja usai ngejalanin tugasnya. Ya, terlepas dari itu kalau kita ngelihatnya dari sisi teknologi, para insinyur pembuat narko patut kita acungi jempol. Pasalnya mereka nggak bekerja di pabrik gede untuk bisa menghadirkan kapal selam secanggih itu, melainkan di pedalaman hutan kali Kolombia. Untuk proses pembuatannya sendiri, kurang lebih hampir sama dengan kapal selam pada umumnya. Narko ini juga melalui tahapan perencanaan terlebih dahulu, lalu kemudian Oscar Moreno Ricardo yang bertanggung jawab atas pembuatan kapal selam ini. Melanjutkan tahapan berikutnya, mulai dari pengadaan bahan material, pemasangan sistem pada kapal, hingga menuju ke tahap uji coba. Nah, setelah udah siap digunain, operasi Narco Submarine pun dimulai dengan meluncurkannya dari tempat tersembunyi di pesisir atau pulau-pulau kecil. Sebelum benar-benar digunakan untuk mengangkut, para kartel terlebih dahulu mastiin gak sedang diawasi oleh pihak berwenang. Setelah berada di laut lepas, Narco Submarine kemudian menggunakan sistem navigasi yang canggih buat ngerencanain rute teraman di mana mereka menghindari jalur patroli para polisi. Tentu, hal tersebut bukanlah sembarangan rute, namun merupakan bagian dari kejelian para gembong barang haram itu ngeliat peluang yang ada. Mereka juga punya teknologi komunikasi canggih tetap terhubung dengan basis mereka. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menerima informasi terbaru tentang cuaca, arus, dan bahaya potensial. Sehingga mereka tetap siaga dan siap beradaptasi dengan perubahan situasi, menjaga agar perjalanan mereka tetap aman dan berjalan sesuai rencana. Ngelirik soal spesifikasinya lebih dalam lagi, kapal selam dengan panjang 13 meter ini punya mesin diesel elektrik bertenaga 2.260 kW yang mampu memberinya kecepatan maksimum hingga 10 knot atau setara dengan 18 km per jam. Mesin itu pula yang mampu memberinya kekuatan untuk mengarungi lautan sejauh 3.200 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Oh iya, mesin tersebut juga punya kemampuan yang luar biasa. Selain bisa memberinya kecepatan mumpuni, mesin tersebut juga memiliki daya jangkau yang luas. Bukan cuma itu aja, mesin ini juga punya kelebihan mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan. Wah, gokil juga sih. Bahan tuh yang terus bergerak di dasar lautan, gak lupa pula untuk tetap menambah kemampuan untuk sulit dideteksi dengan radar. Desain kapal ini pun sengaja dibuat gak mencolok. Kalau kita ngelihat langsung ya, terlihat Narco ini punya tampilan yang sangat-sangat ramping. Nah, pada bagian depannya tampak hidung kapal yang runcing. Gunanya itu buat bisa memecah ombak secara perlahan. Menyisir ke profil sampingnya juga hampir sama. Semuanya dibuat cukup sederhana, gak ada ornamen ataupun detail berlebihan. Namun balik lagi, mereka ini tetap memperhatikan tujuan awalnya untuk tetap sulit terdeteksi oleh radar. Karena desain itu pula, ketika sedang beroperasi, kapal ini sejatinya tidak tenggelam sepenuhnya. Narco nyisain sedikit part pada bodinya tetap berada di permukaan. Terlebih lagi, warna yang dipakai oleh Narco Submarine didominasi dengan abu-abu tua atau biru hijau yang notabene menyerupai warna lautan. Makin membuat kapal ini susah terlihat langsung secara kasat mata. Sementara untuk bagian buritan, Narco Submarine dirancang dengan sangat cerdik. Bagian belakang ini memiliki bentuk aerodinamis
yang membantu mereka bergerak melalui air dengan kecepatan dan ketangkasan. Semua ini dilakukan dengan tujuan menghindari deteksi dari kapal patroli. Sayangnya, kehidupan di kapal selam narko tidak semewah yang mungkin kita pikirkan. Selama melakukan pelayaran dalam rentang waktu 8 hingga 10 hari, para awak hanya bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan kaleng, keripik, maupun air dalam kemasan. Jangan harap mereka akan makan enak. Soalnya mereka cuma mendiami kabin yang dibuat seadanya kayak gini nih. Jangan pikir para gembong kartel tersebut bisa bersantai nganterin barang seperti yang biasa kita saksikan di film-film. Ya, dengan kondisi seperti itu pun, mau gak mau mereka juga acap kali harus naik ke atas penutup kabin untuk menghirup udara segar. Tahu sendiri kan, gimana sesaknya kabin tersebut dengan muatan hampir 2,6 ton barang haram tersebut. Berbeda dengan kapal selam perang, seperti USS Seawolf yang punya kabin lapang dan terbagi atas ruang kendali yang terdapat panel kontrol, layar monitor, komputer, dan sistem komunikasi yang memungkinkan awak kapal mengawasi serta mengendalikan berbagai aspek operasional kapal selam, termasuk pula kamar peralatan dan persenjataan. Wajar aja sih beda, toh dari tujuannya narko emang diperuntukkan untuk yang enggak kan? Seperti menyelundupkan barang terlarang, sehingga mereka hanya berfokus untuk menghindari deteksi radar dan operasi rahasia. Tapi ibarat kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Begitupun juga yang dirasakan oleh narko. Walau terus-menerus berupaya untuk menghindari pengawasan pihak berwenang, mereka pada akhirnya ketahuan. Tepatnya pada tahun 2019 lalu, kapal patroli milik Kolombia berhasil mencegat narko di lepas pantai Kolombia. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran seorang nelayan setempat yang melaporkan bahwa adanya kapal selam yang sedang diam, hingga kemudian pihak berwenang langsung bergegas untuk menyergapnya. Gak lama berselang dari insiden tersebut, setelah melakukan pengembangan, polisi Kolombia pun berhasil menangkap Oscar Moreno Ricardo yang tak lain adalah sang pembuat kapal selam hantu, narko. Anyway, sebelum ketangkep oleh kepolisian Kolombia nih, sepak terjang Moreno Ricardo dalam bisnis gelap nyatanya udah sangat lama. Semuanya bermula ketika dirinya bekerja sebagai pengemudi speedboat, sebelum akhirnya ikut bergabung bersama para kartel di tahun 2005. Tercatat, dalam kurun 5 tahun terakhir, Moreno udah ngerancang berbagai kapal selam yang mampu membawa hingga 5 ton barang haram sekaligus.